Selamat datang di video ini. Dalam beberapa hari terakhir, penarikan diri perusahaan-perusahaan Tiongkok dari tender proyek kereta berkecepatan tinggi senilai $610 juta di Bulgaria telah menarik perhatian yang signifikan. Proyek ini adalah bagian dari jembatan darat Eurasia yang baru, penghubung utama dalam inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok. Namun, proyek ini telah diserahkan kepada perusahaan Spanyol, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan tentang arah kebijakan dan strategi Uni Eropa. Alasan penarikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan internal Uni Eropa dan kepatuhan terhadap standar teknis dan lingkungan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Pemilihan Spanyol untuk mengambil alih proyek ini mungkin mencerminkan tujuan Uni Eropa untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan dan meningkatkan konektivitas antar negara anggota. Selain itu, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan dengan standar kualitas dan efisiensi tertinggi. Bagi Tiongkok, penarikan diri dari proyek ini mungkin merupakan sebuah kemunduran. Tetapi hal ini juga memberikan kesempatan untuk menilai kembali dan menyesuaikan strategi dalam mendekati proyek-proyek serupa di Eropa dan secara global. Tiongkok mungkin mempertimbangkan untuk meningkatkan negosiasi dan mematuhi standar-standar internasional untuk meningkatkan daya saing dalam proyek-proyek masa depan. Untuk Uni Eropa dan Bulgaria, keberhasilan proyek kereta api berkecepatan tinggi ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas transportasi dan meningkatkan perdagangan, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan energi dan ekonomi regional. Ini adalah contoh utama bagaimana proyek infrastruktur dapat memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan kerja sama regional. Bulgaria, yang terletak di Eropa Tenggara di Semenanjung Balkan, memiliki 378 km panjang garis pantai di sepanjang Laut Hitam dan berbatasan dengan Rumania, Serbia, Turki, Yunani, dan Makedonia Utara. Meskipun tidak besar dengan luas hanya 111.000 km persegi, setara dengan Provinsi Jiangsu di Tiongkok, negara ini memiliki jumlah penduduk total sekitar 6,5 juta orang. Sofia, ibu kotanya dan kota terbesar Bulgaria, terletak di cekungan Sofia di pedalaman barat, dikelilingi pegunungan dengan sungai Iskar yang mengalir melalui kota. Sofia adalah pusat ekonomi, politik, dan kebudayaan Bulgaria dengan luas sekitar 167 km persegi dan jumlah penduduk hampir 1,2 juta jiwa. Meskipun terletak di Eropa, Bulgaria masih merupakan negara berkembang dengan PDB hanya $90,3 miliar dan PDB per kapita $14.000. Rata-rata pendapatan per kapita di bawah $12.000 menunjukkan bahwa Bulgaria masih termasuk negara berpendapatan menengah yang membutuhkan dukungan pembangunan. Letak geografis Bulgaria sangat penting, terletak di persimpangan benua Eurasia. Di sebelah timur, terdapat Laut Hitam, jalur air yang signifikan untuk transportasi di Eropa. Di sebelah tenggara, terdapat Selat Turki yang sepanjang 361 km, satu-satunya jalur yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Mediterania serta jalur penting bagi Eropa untuk mengakses Samudra Atlantik dan Hindia. Posisi strategis ini membuat Bulgaria mendapat julukan "Tenggorokan Dunia", dan menjadikannya medan pertempuran penting bagi para ahli strategi militer sejak dahulu kala. Letak Bulgaria yang strategis berperan penting dalam menghubungkan peradaban dan perdagangan. Baru-baru ini, hanya sekitar 40 km selatan Bulgaria, terletak Laut Aegea, bagian dari Laut Mediterania. Laut Aegea berpotensi menjadi hub penting bagi Eropa untuk terhubung langsung dengan Mediterania, namun karena keterbatasan kapasitas dan situasi geopolitik yang kompleks, infrastruktur Bulgaria yang masih relatif buruk tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan potensinya sebagai pusat geografis. Menyadari pentingnya hal ini, Kementerian Transportasi Bulgaria memutuskan untuk fokus pada pembangunan transportasi domestik, khususnya di sektor kereta api. 2 tahun yang lalu, sebuah proyek kereta api penting dimulai, yang menghubungkan Istanbul, ibu kota Turki,
ke perbatasan Bulgaria. Segmen kereta api ini panjangnya sekitar 67 km dan didanai bersama oleh Uni Eropa dan dana IPA. Proyek ini diharapkan memainkan peran penting dalam jaringan transportasi Trans-Eropa dan memiliki potensi untuk terhubung dengan jalur kereta api Baku-Tbilisi, yang merupakan bagian dari inisiatif Sabuk dan jalan yang diinvestasikan dan dibangun oleh Tiongkok. Setelah selesainya proyek ini, kereta api tersebut tidak hanya akan berfungsi sebagai jalur transportasi baru bagi Tiongkok, tetapi juga sebagai jalur transportasi signifikan jalur kereta api Eropa, memperluas peluang ekonomi dan perdagangan antara Eropa dan Asia. Proyek kereta kecepatan tinggi Bulgaria, yang secara aktif diupayakan dalam agenda nasional, mencerminkan hubungan kerjasama yang erat antara Bulgaria dan Tiongkok. Meskipun Bulgaria adalah anggota penting NATO dan Uni Eropa, sebuah kemitraan strategis didirikan antara kedua negara pada tahun 2019, yang menunjukkan hubungan yang kuat dalam perdagangan dan infrastruktur. Penawaran untuk proyek ini mencakup pembelian 20 set kereta listrik dan perjanjian pemeliharaan serta pelatihan staf selama 15 tahun, dengan total nilai kontrak sekitar 1,2 miliar lev, atau sekitar 610 juta euro. Laporan menunjukkan bahwa tawaran dari perusahaan Tiongkok hanya 672 juta lev, setidaknya 46,7% lebih rendah dari perkiraan biaya oleh otoritas kereta api Bulgaria. Sebaliknya, pabrikan Spanyol yang bersaing dengan perusahaan Tiongkok menawarkan harga hingga 1,22 miliar lev, 47,5% lebih tinggi dari penawaran perusahaan Tiongkok. Menurut laporan, perbedaan harga ini terutama disebabkan oleh subsidi sebesar 1,75 miliar euro yang disediakan oleh Tiongkok, yang menciptakan keunggulan harga yang signifikan dibandingkan pesaingnya. Namun, selama proses penawaran, Uni Eropa melakukan penyelidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap penawaran tersebut. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Perusahaan Tiongkok yang berpartisipasi dalam tender proyek kereta kecepatan tinggi di Bulgaria menghadapi penyelidikan dari Uni Eropa, UE, atas dugaan penggunaan subsidi untuk mendistorsi pasar bersama UE. Uni Eropa menyatakan bahwa untuk melindungi kepentingannya, UE akan terus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga keamanan ekonomi Eropa dan menjaga daya saing pasar. Meskipun investigasi ini belum memberikan hasil yang spesifik, hal ini telah menunda kemajuan proyek. Dalam situasi seperti ini, Bulgaria mungkin mencari mitra yang lebih menguntungkan dan dapat diandalkan. Meskipun masih harus dilihat apa hasil akhir dari investigasi tersebut dan bagaimana proses penawarannya terungkap. Perusahaan-perusahaan Tiongkok akhirnya harus menarik diri dari penawaran proyek tersebut karena hambatan yang dihadapi dari UE. Segera setelah penawaran Tiongkok ditarik, UE memutuskan untuk menyelesaikan penyelidikan, dan kontrak proyek tersebut secara resmi diberikan kepada Spanyol, yang telah berpartisipasi dalam proyek tersebut. Keputusan ini telah memicu banyak spekulasi mengenai motif sebenarnya dari UE. Banyak yang berpendapat bahwa tindakan ini tidak hanya terkait dengan masalah teknologi, tetapi juga mencerminkan kekhawatiran UE terhadap kemampuan kompetitifnya sendiri. Proyek infrastruktur Tiongkok, khususnya di bidang kereta kecepatan tinggi, telah diakui dunia sebagai bukti kematangan teknologi mereka yang kuat. Proyek-proyek tersebut, mulai dari jalur kereta api hingga fasilitas pendukungnya, tidak hanya dibedakan oleh teknologi sistem yang komprehensif tetapi juga oleh biaya rendah dan kecepatan konstruksi yang cepat. CRRC Corporation Limited, anak perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam penawaran proyek ini, adalah produsen kereta berkecepatan tinggi terbesar di dunia dengan teknologi dan kualitas yang telah terbukti. Perusahaan ini telah menandatangani kontrak dengan lebih dari 110 negara dan kawasan secara global. Namun, keberhasilan dan kehadiran CRRC yang semakin luas telah membuat Uni Eropa merasa tertantang,
sehingga mengarah pada penyelidikan dan tindakan yang bertujuan membatasi kehadiran Tiongkok dalam proyek-proyek besar di Eropa. Pertanyaan yang muncul adalah apakah tindakan ini benar-benar didasarkan pada kekhawatiran mengenai teknologi dan kemampuan, atau hanya sekadar alasan untuk melindungi industri lokal dari persaingan. Uni Eropa dikenal sebagai organisasi perdagangan bebas terbesar di dunia yang memimpin perdagangan global dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dunia, berkat kebebasan bergerak masyarakat, barang, jasa, dan investasi. Namun, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, komunitas internasional, dan bangkitnya negara-negara berkembang, UE menghadapi tantangan dalam mempertahankan posisi dan pengaruhnya. Alih-alih berupaya meningkatkan daya saingnya sendiri, UE tampaknya khawatir akan kehilangan posisi awalnya. Hal ini juga merupakan salah satu alasan mengapa mereka menolak perusahaan asing untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar seperti proyek kereta kecepatan tinggi Bulgaria. Proyek kereta api Bulgaria, yang sebagian didanai oleh UE, memiliki harga penawaran yang lebih tinggi dari perkiraan anggaran, membuka peluang bagi UE untuk mendapatkan keuntungan meskipun hal ini mungkin melanggar prinsip persaingan yang sehat. Penarikan Tiongkok dari proyek ini adalah peluang yang terlewatkan untuk menembus pasar Eropa dan meningkatkan konektivitas antara Asia dan Eropa. Namun, Tiongkok harus meningkatkan industrinya dan mempertahankan daya saing dalam menghadapi pasar internasional yang tidak stabil saat ini. Tiongkok perlu membangun sistem pembangunan yang kuat untuk menghadapi tantangan dalam persaingan internasional. Setelah 10 tahun menerapkan inisiatif sabuk dan jalan, manfaat yang dihasilkannya secara bertahap muncul. Di masa depan, Tiongkok akan menghadapi lebih banyak peluang pembangunan melalui mekanisme ini. Jalan ke depan mungkin panjang dan sulit, tetapi keberhasilan akan tercapai jika terus diupayakan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.